perkenalkan, saya Adina. Di sini aku kedatangan tamu spesial nih. Dia anak muda yang udah berani dan bisa terjun di bisnisnya sendiri. Bisa diperkenalkan Kak, namanya siapa? Halo, nama aku Prana Dijar Kusuma, biasa dipanggil Adit. Aku di sini sebagai owner dari Sevaka Ayodhya. Oh gitu. Udah berapa lama Kak bisnisnya ini? Ini bisnisnya masih baru, sekitar hampir kurang dari 1 tahun. Oh. Oke, aku punya beberapa pertanyaan ya buat kakaknya. Nanti bisa dijawab. Yang pertama, bisa ceritakan nggak sih teknologi apa aja yang saat ini digunakan di Sevaka Ayodhya Laundry? Kalau di Sevaka Ayodhya Laundry itu, di sini kita punya beberapa teknologi dari yang mesin pencuci sama mesin pengering yang udah berbasis QRIS. Sama kita punya aplikasi buat ngedata income keuangan yang masuk sama keuangan yang keluar. Terus kita juga bisa bikin nota yang udah lebih modern daripada nota yang manual. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana awal mula Sevaka Ayodhya Laundry ini mengadopsi teknologi dalam operasionalnya Kak? Awal mulanya tuh dari orang tua saya. Orang tua saya dulu punya bisnis laundry juga, tapi masih manual banget. Jadi semakin tahun berlalu, orang tua saya juga udah makin berumur. Terus saya sama kakak saya punya ide buat buka laundry yang lebih modern. Ini bisa dibilang modern sekali ya Kak, dengan furniturnya, terus sama cara pembayarannya juga mempermudah orang buat bayar juga ya. Ya. Ada lagi nih pertanyaan, tujuan utamanya apa sih penggunaan teknologi tersebut dalam bisnis laundry kakaknya? Kalau untuk tujuan utamanya ya lebih ke itu tadi yang cerita awal tadi, untuk bantu orang tua. Terus yang kalau yang lain mungkin buat customernya itu biar lebih efisiensi waktunya. Terus sama kalau cuci manual kan kita biasanya tergantung tenaga kita kan ya. Kalau tenaga kita nggak fit atau gimana, cucian yang Iya, capek juga ya capek Kak. terus lebih kayak nggak kurang bersih. Jadi kita pakai mesin biar lebih bersih. Terus dia kalau buat setrika gitu nanti bisa setrika sendiri gitu ya Kak? Atau Bisa. ada tenaga buat orang setrika gitu? Di sini kita bisa setrika sendiri, bisa disetrikain juga bisa. Dan kita ada pegawainya sendiri. Oh iya. Enak ya guys, jadi di sini tuh udah simple lah ya. Paling banyak tuh yang datang tuh kalangan apa Kak? Mahasiswa lah atau apa? Atau orang yang mager nyuci aja terus kesini gitu Kak? Kalau buat customer yang sering tuh biasanya lebih ke keluarga, tapi yang dua-duanya kerja, jadi nggak ada waktu, terus akhirnya belanja ke sini. Iya benar. Iya ya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak. Di sini bisa nggak jelasin apa itu Expro Dynamic QR Code dan bagaimana cara kerjanya di laundry kakaknya? Sini turisnya itu kita, jadi setiap customer datang, terus mereka langsung ngelakuin pembayaran di mesinnya langsung. Jadi di turisnya itu, jadi untuk satu customer bisa dapat satu mesin itu udah pencuci sama pengering, nanti langsung bayarnya di QRIS yang udah disediain. Oh ya Kak, bagi teman-teman yang pengen laundry nih, dia tuh sistemnya nanti gimana sih? Ngitungnya per kilo atau per sekali nyuci atau gimana Kak, bisa dijelasin?
Ya untuk sekali cucinya kita hitungannya per mesin. Jadi setiap mesin punya kapasitasnya masing-masing. Di sini masih pakai mesin yang 5 kilo. Untuk 5 kilo nanti harganya 1 sampai 5 kilo tuh untuk cucinya 10.000. Terus untuk keringnya 20.000. 10.000. Jadi total semuanya 20.000 untuk cuci keringnya. Wah, enak banget ya, 20.000 cucian kalian udah bersih, udah wangi. Jadi simpel deh ya Kak pokoknya di sini. Oke, aku mau nanya lagi. Kalau QR code ini ngebantu ningkatin efisiensi operasional di laundry nggak sih menurut Kakak? Membantu banget Kak. Karena dengan adanya QR code ini jadi lebih gampang ngitung pendapatan yang masuk sama pengeluarannya juga. Ya benar sekali. Nggak pusing ya yang closingannya udah pendapatannya. Tapi kalau cash juga bisa kan Kak, di sini ada Cash juga bisa. Cash juga bisa. Nanti, tapi lebih simpel pakai QR ya Kak? Iya. Nanti kalau misal kadang kan ada yang nggak punya QRIS, ada yang masih bingung cara pakainya, nanti bisa langsung bayar cash saja, nanti sama pegawai kita langsung di QRIS. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak, bagaimana respon pelanggan terhadap penggunaan teknologi QR ini? Responnya sih pada seneng kita, karena kan nggak memudahkan ya Kak. Karena lebih nggak ribet. Iya. Harus belum nanti kalau ada kembali nggak ada kembalian atau ya benar-benar sih. Tapi kadang juga ada yang bingung juga customernya karena baru pertama kali pakai QRIS kayak gini. Oh ini mesinnya ya Kak, jadi kayak gini. Oh jadi dia tuh QR kayak gini ya Kak. Jadi nanti untuk customernya diarahin buat hidupin mesinnya dulu, baru nanti ngelakuin pembayarannya di sini. Oke. Simple ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. QR kode ini tuh terintegrasi nggak sih dengan sistem lain seperti pembayaran atau tracking laundry gitu? Kalau kita di sini lebih ke kerjasama sama yang punya QRIS-nya ini. Jadi untuk pendataannya juga langsung ke HP, terus jadi sistem ya Kak, udah otomatis gitu ya. Iya benar Mas. Zaman sekarang tuh emang ini ya ngemudahin banget ya buat cara pembayaran, cara pembelian apapun itu. Kalau ada QR tuh kayak ya easy lah, gampang gitu loh. Terus pertanyaan yang selanjutnya ya Kak, menurut Kakak gimana teknologi ini ngebantu dalam pengelolaan data pelanggan dan layanan laundry itu sendiri? Bisa ulang? Bagaimana teknologi ini membantu dalam pengelolaan data pelanggan dan layanan laundry itu sendiri, gimana? Bisa dijelasin nggak Kak? Kalau untuk pendataannya itu sama kayak tadi, langsung ke sistem kan. Nanti kita kita kerjasama juga ke yang punya QRIS. Nanti yang punya QRIS itu udah langsung ngasih datanya. Itu sekian. Terus kalau untuk kan kita juga nerima cash. Nah mungkin nanti ribetnya di menyelarasin cashnya itu sama obatnya ya. Gitu. Oke. Sejauh ini ada kendala apa sih Kak? Pernah nggak? Gitu. Kalau kendala mungkin pertama di wifi-nya, karena kadang kalau wifi-nya trouble, nanti mesinnya ini otomatis trouble juga karena dari QRIS-nya ini kan harus pakai wifi. Gitu. Terus, berarti ini online gitu ya Kak? QRIS harus online gitu. Oke. Tapi di sini ada wifi kan Kak? Di sini ada.
Jadi orang yang nunggu di sini bisa sambil wifi-an juga ya kak, enak banget sih. Oke, pertanyaan yang selanjutnya kak, apa saran kakaknya bagi pelaku usaha laundry lain yang ingin mengadopsi teknologi yang sama? Mungkin kalau dari saya sarannya untuk penyiapan dana awal tuh lebih dibanyakin, karena di sini awalnya juga gitu, dananya harus banyak karena harus beli mesinnya, Iya, terus benar. kerja sama QRIS-nya itu buat furniturnya juga dan lain sebagainya. Terus pemilihan tempat itu ngaruh banget sih kan. Kalau pemilihan tempat, untung di sini tempatnya kan strategis, jadi Iya, di tengah kota ya kak termasuk. tempat juga. Jadi kalau orang-orang mau sini tuh bisa sekalian kemana gitu. Iya. Berarti kalau di sini sasarannya apa kak? Customernya sasarannya siapa kak biasanya? Kalau Untuk di kompleks ini kan aku lihat-lihat kayaknya nggak kanan kiri nggak ada kampus ya kak, paling kompleks-kompleks gede, perumahan apa kayak rumah-rumah gede gitu ya kak. kalau niat awalnya itu buat mahasiswa-mahasiswi, terus makin kesini ternyata ke anak-anak yang perantau sama ibu rumah tangga tadi. Ya benar sekali. Ya tempatnya juga strategis juga sih kak, ini pinggir jalan juga ya, banyak orang tahu juga, banyak orang lewat juga. Oke. Di sini berarti rumah sendiri kak atau sewa mas kan? Sini kita pakai rumah sendiri mas. Oh, untuk mas rumah sendiri ya kak, jadi enak nggak mikir biaya sewa dan lain-lain. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan yang terakhir kak. Apa harapan yang ingin disampaikan kakaknya untuk Sevaka Ayodhya Laundry Harapan saya pribadi buat kedepannya? kedepannya saya pengennya Mungkin bisa- tambah AC lah, tambah mesin cuci lagi, Ya. gitu ya. bisa nambah mesinnya, di upgrade lagi ke mesin yang kapasitasnya lebih tinggi, lebih banyak. Terus sama kalau dari saya udah ada plan buat buka cabang lagi, Gitu. ya biar makin berkembang juga, makin banyak yang tahu. Bener. Ya sih kak. Oke, gitu aja kak. Terima kasih banyak buat waktunya, udah meluangkan waktunya ya kak. Oke guys.